Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syifa Hanifah. Kita akan pantau kondisi lalu lintas arus mudik di sejumlah daerah di tanah air. Dan untuk mengawali Breaking News kita kali ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafiqah di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Naura dulu. Naura, bagaimana situasi di sana? Apa sudah terlihat keramaian? Pemirsa, kalau kami pantau di Stasiun Pasar Senen pada malam hari ini memang tidak seramai tadi sore dikarenakan untuk keberangkatan kereta ini hanya ada di jam 12 nanti menuju ke arah Semarang. Yang mana kalau kita pantau tadi sore memang sangat ramai ya para pemudik yang memang melakukan keberangkatan dengan destinasi favorit yakni Purwokerto, Solo, Jogja dan juga Semarang. Tadi kami pantau para pemudik ini memang sengaja untuk melakukan mudik lebih awal dengan membawa sejumlah barang-barang mulai dari koper, tas ransel hingga oleh-oleh untuk sanak keluarga mereka merayakan Lebaran 2026 di kampung halaman. Selain itu juga Syifa, untuk lonjakan penumpang ini juga sudah terjadi ya di Stasiun Pasar Senen, di mana per hari ini saja ada lebih dari 45.000 penumpang yang berangkat dari Daop 1 yakni keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Nah, Syifa, kalau untuk puncaknya dari Humas PT KAI Daop 1 mengungkapkan akan terjadi kenaikan keberangkatan penumpang di tanggal 16 hingga 19 Maret 2026, di mana perharinya akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang berangkat menggunakan PT KAI, di mana Syifa, kalau misalnya secara total dari PT KAI Daop 1 ini telah menyediakan ada lebih 1 juta tiket yang bahkan sekarang sudah terjual 681.000 tiket dengan tingkat okupansi 63%, dan jumlahnya ini akan terus meningkat Syifa karena pembukaan penjualan tiket kereta api ini masih dibuka sehingga masyarakat dapat mengakses langsung melakukan pembelian baik itu secara online ataupun secara offline ya. Jadi ini juga jadi hal yang bagus karena selain dari itu PT KAI Daop 1 juga telah menyediakan diskon 30% dari periode 14 hingga 29 Maret 2026, sehingga tak heran banyak masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan kereta api dalam perjalanan mudik mereka. Tadi kami juga sempat mewawancarai sejumlah penumpang karena katanya mereka lebih nyaman menggunakan kereta api yang pertama karena waktunya yang tepat, kemudian yang kedua adalah karena tiketnya juga yang cukup terjangkau ya, apalagi tadi diskon yang diberikan 30% ini adalah untuk tiket ekonomi, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan keberangkatan menggunakan kereta api. Nah, kalau untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, Syifa, kalau kami pantau memang banyak sekali pembaharuan fasilitas di sini ya, mulai dari ruangan ber-AC, kemudian tempat bermain anak, hingga fitur face recognition untuk mempermudah daripada masyarakat ini untuk masuk ke dalam kereta, sehingga ini jauh lebih tertata rapih begitu ya Syifa kalau kami lihat di sini. Kemudian juga Syifa, banyak sekali barang-barang yang memang dibawa oleh pemudik, terutama obat-obatan ya untuk antisipasi, dan mereka tadi menyebutkan kalau untuk periode arus balik kemungkinan nantinya mereka ini akan kembali ke Jakarta untuk bekerja, sekolah ataupun aktivitas pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2026. Sementara demikian, kembali ke Anda Syifa.
Ya, Dilami. Kemudian untuk malam ini keberangkatannya ada berapa? Kemudian juga dari pihak pengelola stasiun, apakah sudah ada langkah untuk mengantisipasi ke depannya akan melonjak pemudik ataupun penumpang nanti? Ya Syifa, kalau untuk malam ini sebetulnya keberangkatannya hanya ada dua, yakni ke Semarang pada pukul setengah 12 dan juga pada pukul 12 malam, sehingga kalau kami pantau ini pada malam hari memang tidak terlalu ramai ya untuk keberangkatan. Nah, kalau untuk keberangkatan per hari ini ada 45.000, lebih signifikan meningkat dibanding hari kemarin, karena hari kemarin Syifa di 12 Maret hanya ada 40.000 penumpang yang berangkat menggunakan PT KAI Daob 1 dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, meningkatnya ini akan terus meningkat nantinya hingga tanggal 16 sampai 19. Nah, kalau untuk banyaknya atau puncaknya memang di tanggal 19 karena akan ada lebih dari 50 penumpang yang berangkat, karena tiketnya pun kalau kita lihat lagi sudah terjual habis ya, kira-kira 681.000 tiket dari 1 juta tiket, sehingga masih ada 300.000 tiket lagi yang bisa dibeli masyarakat karena pembukaan atau tiketnya ini masih dibuka ya begitu oleh PT KAI Daob 1. Kemudian yang kedua, antisipasi apa yang dilakukan oleh PT KAI, yakni tentu menambah sejumlah fasilitas dari para pemudik, mulai dari bangku, kemudian ruangan ber-AC, hingga tadi fitur face recognition yang mempermudah dari para pemudik ini untuk tap in masuk ke dalam kereta. Yang kedua, tentu ini ada diskon ya tadi sebesar 30%. Ini sebagai antisipasi ataupun subsidi dari pemerintah dan PT KAI untuk masyarakat terutama kelas ekonomi nih Syifa. Dan yang ketiga, pagi ini juga tadi sudah ada kunjungan dari sejumlah menteri juga yang memantau ini proses jalannya arus mudik di stasiun Pasar Senen. Nah, kita harapkan tentu ya stasiun Pasar Senen ini tetap akan rapi dan jadi rumah kedua dari para pemudik ini untuk kembali ke kampung halaman. Syifa. Ya, Dilami. Bagaimana dengan tujuan favorit ya? Mungkin apa saja yang akan dipilih oleh para pemudiknya nantinya ataupun tujuan favorit? Nah Syifa, kalau untuk tujuan favorit sebetulnya dari tahun ke tahun ini relatif sama ya. Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Semarang ini masih jadi tujuan favorit. Kalau kita breakdown begitu satu-satu, Semarang ini banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian Solo, Yogyakarta banyak sekali wisata kuliner, dan seperti Candi Borobudur mungkin ya kalau Yogyakarta, sehingga bukan hanya dari pemudik saja, namun mereka yang ingin berliburan lebaran di kampung halaman orang misalnya di Yogyakarta sekaligus liburan itu bisa sekali Syifa. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa Solo, Yogyakarta, Purwokerto ini selalu jadi destinasi favorit dari tahun ke tahun. Apalagi kalau untuk tiketnya ini memang jauh lebih terjangkau, kemudian waktu dari perjalanan kereta api ini selalu tepat. Tapi jangan sampai terlena, walaupun ada 300.000 tiket lagi yang masih tersedia, namun ini harus cepat Syifa. Kalau Syifa dan juga pemirsa belum membeli tiket mudik, terutama menggunakan kereta api, harus cepat-cepat dari sekarang. Bisa dibeli secara offline ataupun online di PT KAI ya, sehingga nantinya tidak mepet dan tentu tidak kehabisan tiket kereta. Kalau Syifa udah belum beli tiket untuk mudiknya, Syifa? Baik, Dilami, terima kasih. Kita beralih ke Naura, saat ini berada di Jalan Raya Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Naura, bagaimana kondisi di sana Naura? Ya, baik Syifa, di hari pertama mudik Lebaran 2026 di Jalan Arteri Kalimalang ini terpantau arus lalu lintas ramai dan juga lancar. Dan memang di tahun ini masih menjadi favorit untuk jalur pemudik, baik dari kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Namun memang kalau untuk di Jalan Arteri Kalimalang ini, Syifa dan pemirsa,
untuk roda 2 ini mendominasi karena memang banyak sekali dari kendaraan bermotor ini yang menuju ke Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur menggunakan jalur arteri Kalimalang. Dan dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota ini juga sudah menyampaikan setidaknya ada beberapa antisipasi jikalau ada peningkatan ataupun pelonjakan dari volume kendaraan di sepanjang jalan arteri Kalimalang. Di salah satunya adalah dengan adanya didirikan posko pelayanan dan juga posko pengamanan. Untuk posko pelayanan ini dapat digunakan untuk para pemudik kendaraan roda 2 khususnya untuk beristirahat dan juga mendapatkan informasi terkait jalur yang mereka lalui, yaitu tepatnya berada di jalur arteri Kalimalang ini. Dan tepat di tempat kami melaporkan ini yang berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali yang berada di depan Sumber Arta, ini ada satu posko pelayanan yang full 24 jam ini melayani dari pihak kepolisian untuk para pemudik yang kelelahan ataupun ingin mencari sekiranya informasi yang ingin didapatkan terkait dengan perjalanan mudik mereka. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari sepanjang jalan dari arteri Kalimalang ini ada beberapa titik ataupun jalan yang masih dalam tahap perbaikan. Kemudian dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota ini juga sudah menyampaikan untuk pengendara khususnya kendaraan roda 2 ataupun motor ini bisa lebih waspada di saat melintas di jalanan yang sedang dilakukan perbaikan karena memang di jalan perbaikan tersebut ini rawan sekali untuk kecelakaan. Dan kalau misalnya kita lihat di hari pertama di malam hari ini memang sempat disebutkan bahwa di malam hari ini merupakan salah satu ataupun puncak dari arus mudik khususnya untuk di jalan arteri Kalimalang. Namun hingga saat ini kami memantau dari kendaraan roda 2 kemudian juga kendaraan roda 4 ini masih bisa melintas dengan cukup cepat. Kemudian untuk arus lalu lintas ini masih ramai lancar dan kami masih belum lihat Syifa dan pemirsa untuk kendaraan roda 2 yang terlihat seperti pemudik karena memang di hari ini ataupun di malam hari ini tadi kami melihat masih banyak sekali beberapa kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini sepertinya dari orang yang baru saja pulang kerja menuju ke rumahnya masing-masing. Kemudian terkait dengan kendaraan roda 4 ini juga pastinya selalu diarahkan, kemudian juga selalu disarankan untuk bisa menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek jika ingin menuju ke daerah Jawa. Dan juga diingatkan sekali lagi juga pastinya untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan di tahun 2026 ini untuk selalu memastikan pertama yaitu untuk kondisi Anda dalam keadaan fit, kemudian juga kendaraan dalam kondisi prima sehingga bisa selamat sampai tujuan di lokasi mudik. Sementara itu Syifa kembali ke studio. Ya, Naura, bagaimana dengan pengaturan lalu lintas? Apakah sudah ada rencana rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan nantinya? Dan bagaimana dengan perbaikan di Jalan Raya Kalimalang tersebut? Ya, Syifa, dengan adanya salah satunya rekayasa lalu lintas yang memang pastinya selalu digunakan untuk jalanan yang ada kemacetan. Namun memang dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota ini masih belum menyampaikan sekiranya rekayasa lalu lintas apa yang akan diterapkan di jalan arteri Kalimalang ini jika ada pelonjakan volume kendaraan. Namun kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, ini memang ada beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way, kemudian juga mungkin untuk rekayasa lalu lintas lainnya sehingga dapat mengurai untuk kemacetan. Namun memang di hari ini, per hari ini dari jalan arteri Kalimalang ini masih belum terlihat adanya kepadatan ataupun pelonjakan dari volume kendaraan. Dan juga terkait dengan adanya beberapa titik dari jalan yang masih dilakukan ataupun tahap perbaikan, ini ada di beberapa titik dari sepanjang jalan arteri Kalimalang sehingga memang dipastikan juga dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota ini sudah menyampaikan mereka mengantisipasi sekali untuk adanya kemacetan di jalan perbaikan tersebut sehingga juga pastinya diingatkan untuk para pemudik ini sekiranya bisa melakukan atau mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan titik mana saja untuk jalan perbaikan. Karena tadi saat kami melintas dari arah Jakarta menuju ke tempat kami melaporkan yang berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, setidaknya tadi kami menemukan ada 3 titik untuk jalan perbaikan ataupun galian yang kalau misalnya kami lalui yang tadinya berada di 3 jalur kemudian menyempit menjadi 1 jalur sehingga memang tidak bisa dihindari pastinya ada kemacetan ataupun tersendat untuk kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Sementara itu Syifa. Baik, terima kasih Naura Syafika dari Jalan Raya Kalimalang, Jawa Barat, dan juga tadi ada Dilami Aulia dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Guna menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pemudik, jalur Kalimalang Bekasi Jawa Barat mulai diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan menutup jalan berlubang hingga jalur bergelombang. Memasuki arus mudik Lebaran 2026, pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan perbaikan jalan, khususnya jalan yang biasa dilalui pemudik. Salah satunya di jalur infeksi Kalimalang, perbaikan dilakukan dengan cara tambal sulam sepanjang 33 km. Selain itu, PLT Bupati Asep Surya Atmaja menyebut proses perbaikan jalan juga dilakukan dengan cara menutup jalan berlubang, termasuk meratakan jalan bergelombang. Perbaikan dilakukan agar pemudik dapat melintas dengan aman dan nyaman, juga untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Ada 33 km dari Bekasi, kita ya, Bekasi Timur sini nih, yang ada tuh perbatasan sampai ke Karawang 33 kilo. Itu saya pengen dirapikan. Saya udah bicara dengan pusat. Proses perbaikan jalan terus dikebut dan dijadwalkan akan selesai sebelum puncak arus mudik berlangsung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Memasuki 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Terpantau sudah ada 15.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik, pemerintah mulai memberikan larangan bagi angkutan barang bermuatan besar melintasi sejumlah ruas jalan tol. Aktivitas kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57 terus meningkat sejak sore hingga malam ini. Pantauan hingga malam ini kondisi lalu lintas masih ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi yang melakukan mudik lebih awal. Namun dari pantauan masih banyak kendaraan bermuatan besar sumbu 3. Hingga kini petugas mulai membatasi pergerakan kendaraan bermuatan besar yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Hingga malam ini ribuan kendaraan telah meninggalkan Jakarta dan sekitarnya melalui ruas tol Jakarta Cikampek, seperti laporan dari Anissa Rizkia dari kilometer 57 tol Japek. Pemirsa, pantauan dari ruas tol Jakarta Cikampek dari tempat kami melaporkan yaitu sudah 25.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dan untuk kendaraan yang masuk ke kawasan Jakarta ini lebih sedikit, yaitu 18.000. Kalau dilihat dari jumlah data ini sudah mengalami peningkatan dari data pagi hingga siang hari, yang mana itu artinya memang sudah banyak masyarakat memilih mudik lebih awal, yaitu di jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kalau dilihat ini memang banyak sekali kendaraan pribadi, yakni mobil yang melintas di kawasan ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana kalau dilihat juga masih banyak kendaraan bermuatan berat seperti sumbu 3 yang masih melintas di kawasan ini. Yang kita tahu dari SKB sudah dikeluarkan bahwa aturan per tanggal 13 Maret 2026 maksud kami, ini sudah dilarang adanya pembatasan untuk kendaraan besar khususnya sumbu 3. Namun hingga kini dari petugas belum melakukan tindakan ataupun peringatan secara tegas mengeluarkan ke jalur arteri para pengemudi dari kendaraan bermuatan besar sumbu 3. Dan hingga kini juga memang kondisi arus lalu lintas masih cenderung ramai lancar, namun sudah ada peningkatan volume kendaraan dari pagi tadi hingga siang. Kalau saya katakan ini semakin malam jumlahnya semakin bertambah, dan dihimbau para pemudik yang hendak melakukan perjalanan kembali ke kampung halamannya untuk selalu menjaga kondisi tubuhnya dan juga selalu mengecek kendaraan pribadinya yang akan digunakan untuk mudik. Dan hingga kini juga dari pihak kepolisian dan juga jasa marga tengah melakukan upaya untuk agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Apabila nantinya ditemukan kepadatan arus lalu lintas, akan diberlakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, diantaranya ada kontraflow, kemudian sistem ganjil genap, dan juga sistem one way atau satu arah. Untuk sementara, laporan dari Karawang, Jawa Barat, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan untuk Anda.
Informasi lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.